Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kembali lagi dengan saya Muhammad Taufik dari Klinik Pengobatan Bahasa Alam. Dalam season yang terakhir atau step yang terakhir yang tentang pembahasan asam urat ini, ya kan, materinya adalah herbal untuk asam urat itu sendiri. Jadi kalau usus kotornya sudah dibersihkan, ginjalnya sudah dinormalkan, asam urat atau darah kotor yang ada di tubuh juga harus dibersihkan atau dibuang. Kalau ngomong herbal yang untuk melarutkan asam urat ini yang sudah terbukti, yang pertama adalah daun salam. Rasanya agak asam, ya seperti itulah rasanya, tidak pahit yang jelas. Yang kedua itu suruh-suruhan. Biasanya dia hidupnya di tembok-tembok rumah, seperti itu suruh-suruhan. Langsung mentah dimakan saja tidak apa-apa. Yang ketiga yang paling enak tapi susah nyarinya yaitu buah sirsat. Itu buah sirsat ini bikin wedang saja, diminum terus saja, insya Allah nanti sembuh. Seperti itu. Jadi ciri khas yang melarutkan asam urat, membuang asam urat ini ciri khasnya jamunya rasanya tidak pahit. Yang perlu Anda cermati, rasanya tidak pahit. Pantangan asam urat apa saja? Yang pertama itu kangkung kalau direbus. Kalau tidak direbus menjadi jamu asam urat. Kenapa? Karena dia akan melarutkan batu ginjal yang terbentuk dari endapan logam. Barangkali ada batu ginjal yang dari endapan logam ini akan larut ketika makan kangkung mentah. Tetapi kalau kangkung itu dimasak, dia akan menjadi pantangannya dari asam urat itu, karena akan memperberat kerja ginjal, karena kangkung itu mengandung zat besi. Sama dengan halnya bayam, kalau dimasak akan memperberat kerja ginjal, maka menjadi pantangan dari asam urat. Kalau mentah menjadi jamu untuk penderita asam urat, penderita batu ginjal yang terbentuk dari endapan logam. Pantangan yang ketiga ini kacang panjang. Jadi ada orang yang kalau minum kacang panjang asam uratnya naik, ada orang yang tidak. Jadi ketika Anda itu menderita asam urat, Anda harus tahu, Anda harus mencari sendiri pantangan untuk asam urat saya itu dari jenis apa. Seperti itu. Karena yang akan mengetahui adalah Anda sendiri. Pantangan yang keempat itu daun melinjo, orang Jawa bilangnya so. Pantangan yang kelima itu buah melinjo atau emping melinjo. Pantangan yang keenam ini yang dari jenis ikan, itu ikan laut ini biasanya udang. Pantangan yang ketujuh itu kerang. Pantangan yang ke-8 tuh ikan yang hidupnya di batu-batu karang, misalkan ikan etong, ikan kerapu. Pantangan yang ke-9 ini ikan yang hidup di laut yang patilnya banyak, ini seperti ikan sembilan, seperti itu. Kemudian ikan tongkol juga pantangannya, proteinnya sangat tinggi. Ada orang yang makan udang tidak apa-apa, tetapi makan emping melinjo kesakitan. Ada orang yang makan emping melinjo tidak apa-apa, makan udang kesakitan. Kenapa? Asam uratnya meningkat. Maka
kita harus tahu sendiri pantangannya apa. Dan ini berlaku untuk seumur hidup. Walaupun Anda ini asam uratnya sudah normal, walaupun ususnya sudah bersih, walaupun ginjalnya sudah sehat, tetapi pantangan tadi sebaiknya jangan terlalu dikonsumsi begitu, apalagi mengonsumsi berturut-turut, karena itu termasuk alergen tubuh. Jadi berkaitan dengan genetika tubuh kita, bukan hanya sekedar ususnya sudah bersih, ginjalnya sudah normal, lalu pantangan dimakan semua. Jangan seperti itu. Boleh makan boleh, tetapi porsinya harus Anda atur. Jangan sampai menjadikan pemicu kambuhnya asam urat. Jadi asam urat itu kalau mau cepat sembuh, selain tadi minum jamu asam uratnya, penyebab asam uratnya jamunya diminum, peluru asam uratnya jamunya diminum, Anda butuh terapi. Terapi yang terbaik adalah bekam. Jadi titik ginjalnya harus dibekam agar ginjalnya normal. Titik ususnya harus dibekam agar ususnya sehat. Kemudian di mana yang sakit asam urat itu? Misalkan sendinya lutut bengkak, maka sendi lutut itu yang dibekam. Nah, ini tukang bekam yang harus nyari titik yang paling sakit mana, itulah yang dibekam. Tusuk-tusuk saja pakai jari tangan, ketika yang tersakit itu yang dibekam. Kalau misalnya bengkak, nah di atas bengkak, di bawah bengkaknya, dan bengkaknya itu sendiri juga harus dibekam. Ini urusannya tabib untuk membekam. Bagi Anda yang asam urat ingin berbekam, ya silakan datangi tabib-tabib bahasa alam yang ada di daerah Anda. Insya Allah tabib-tabib bahasa alam ini sudah menyebar, merata lah, di tiap kota ada lah insya Allah. Nah, bagi Anda yang ingin belajar pengobatan bahasa alam, ini biayanya gratis. Yang melatih siapa? Yang melatih saya sendiri yang melatih. Ada pijat shiatsu, ada pijat refleksi, ada pijat getar saraf, ada terapi buah timun, ada pijat mem, ini pijatnya kan, ada pijat urut, pijat capek, seperti itu. Ada terapi bekam pakai jarum, ada terapi bekam sunnah rasul ya pakai sayatan. Biasanya saya memakai silet agar harganya murah. Kalau pakai pisau pitsuri atau pisau bedah itu harganya mahal, nyarinya susah lagi. Kemudian ada terapi al-fasdu. Terus ada lagi nanti ilmu check up, ilmu alur penyakit, ilmu alur pengobatan, ilmu herbal. Nah, ilmu herbal nih Anda akan saya latih menjadi master herbal, dan ini semuanya gratis. Jadi silahkan kalau berminat, supaya ada syaratnya. Syaratnya yang pertama dewasa jelas. Yang kedua syaratnya ini tidak buta, karena saya belum pernah melatih orang yang buta. Yang ketiga ini harus punya partner atau istilahnya pasangan. Dalam arti pasangan itu kalau Anda laki-laki ya cari teman laki-laki, karena kalau Anda sendiri berlatih ke saya, namanya saya nerapi sampean akhirnya apa, tidak belajar tapi minta diterapi. Kalau sampean itu ada pasangannya, saya terangkan cara pijat, maka sampean akan saling berlatih pijat. Nah, minimal 4 orang peserta. Kalau ada wanita ya harus ada pasangannya, berarti wanitanya minimal 2 atau dia dengan suaminya, seperti itu. Nah,
Biayanya berapa? Gratis, semuanya saya lakukan gratis. Saya kalau istilahnya, kalau Anda berkenan dan ikhlas ya akomodasi saya saja yang diganti. Jadi saya posisi domisilinya sekarang di Bali. Kalau dulu di Jawa Tengah di Kendal, sekarang domisili saya di Bali. Ya kan, ya silahkan ganti saja akomodasi pulang pergi dari Bali ke tempat pelatihan. Semakin banyak peserta pelatihan semakin bagus. Bagi Anda yang alumni pesantren, ya kan, yang bingung mau nyari kerjaan gimana, silahkan jadi tabib, jadi tukang pijat. Insya Allah banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, insya Allah juga menjadi pintu yang membuka pintu rezeki yang lain, seperti itu. Ini dari saya pribadi, ya kan. Memang sejak awal menjadi tabib sudah melatih ilmu pengobatan ini kepada rekan-rekan atau teman-teman saya secara gratis. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.